Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan penonton channel saya, kita sambung lagi ya kaji Bismillahirrahmanirrahim kita. Kali ini kita perdalam ilmu peluluh, bahasa Melayunya, atau ilmu ambyar kalau dalam bahasa Jawanya. Secara literatur, selama bumi ini berkembang, ada dua bukti besar yang amat nyata mengenai Bismillahirrahmanirrahim yang mengakibatkan timbulnya kondisi luluh atau peluluh. Pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim yang digunakan oleh Nabi Sulaiman dalam suratnya kepada Ratu Balqis, dan kedua Bismillahirrahmanirrahim yang digunakan oleh Rasulullah dalam surat beliau kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius. Surat Nabi Sulaiman ini tertulis dalam Al-Quran dengan ayat Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan surat dari Rasulullah tertulis dalam hadis sahih yang saya tampilkan dalam video ini. Yang akan kita kaji dalam video ini adalah bagaimana metodenya kedua ratu dan raja tadi setelah melihat surat-surat tersebut, luluh dan berguguran segala kekerasan dan kesombongannya, sirna segala harta dunia dan kekuasaan yang mereka miliki. Padahal ratu dan raja-raja ini adalah orang-orang yang berbeda suku, agama, dan tentu saja berbeda bahasa dari Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad. Ratu Balqis beragama penyembah matahari, dan Raja Heraklius pula penyembah api. Jadi 11-12 saja itu mereka dalam beragama, sama-sama tidak mengenal firman Allah. Lalu pernah tidak terpikirkan bagaimana mereka mengetahui bahwa di dalam surat kedua Nabi besar ini tertulis firman Allah Bismillahirrahmanirrahim? Dari mana mereka bisa membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut sementara mereka bukanlah muslim? Untuk kasus Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis lebih goib lagi, karena saat peristiwa ini terjadi Al-Quran belum diturunkan, sehingga bentuk dari huruf-huruf Bismillahirrahmanirrahim itu belum diketahui oleh orang-orang umum kecuali hanya para nabi-nabi saja. Namun faktanya mereka terbukti luluh dan tunduk oleh kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membuat mereka berdua itu luluh, tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya atau bentuk Bismillahirrahmanirrahimnya? Kalau tulisan jelas bukan, karena mereka pasti belum bisa membaca lafaz tersebut. Lalu apanya dong? Agar lebih memiliki bukti otentik juga, maka saya sarankan penonton untuk tes langsung. Langkah pertama, coba penonton tulis dulu di kertas lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di dalam Al-Quran. Harus benar-benar sama dengan apa yang ada di Al-Quran. Setelah bisa menulisnya di kertas, maka ilmu peluluh Bismillahirrahmanirrahim telah penonton kuasai 50%. Kenapa begitu? Karena sesiapa yang sudah bisa menulis lafaznya tanpa mencontoh dari penglihatan zohir, maka dia telah menulis Bismillahirrahmanirrahim dari penglihatan batinnya. Dan sesiapa yang sudah mampu melihat Bismillahirrahmanirrahim tertulis di dalam batinnya dengan bukti dia mampu menulis lafaz tersebut tanpa meniru dari penglihatan zohir, maka dia sudah melihat bentuk asli Bismillahirrahmanirrahim. Sebenar-benarnya firman Allah yang diperlihatkan pada batin Nabi Sulaiman dan batin Nabi Muhammad ketika menulis surat kepada ratu dan raja dulu itu. Jangan ngomong gampang dulu mas mengenai bisa melihat bentuk asli Bismillahirrahmanirrahim ini. Berapa banyak orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan sangat mudah dan gampang, tetapi ketika disuruh menuliskannya di kertas bentuk yang dibacanya itu, tiba-tiba dia seperti buta huruf dengan apa yang dia baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim yang Nabi Sulaiman tulis dalam suratnya kepada Ratu Balqis itu adalah Bismillahirrahmanirrahim yang terlihat pada batin beliau, sehingga ketika dibaca oleh Ratu Balqis yang belum tahu sama sekali mengenai huruf-huruf hijaiyah, dia dapat mengerti bahwa surat itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, karena yang membaca surat itu adalah batin sesama batin, bukan fisik antar fisik yang tentu berbeda secara physically. Sekarang coba praktekkan kekuatan bentuk asli Bismillahirrahmanirrahim yang sudah melekat di batin penonton untuk meluluhkan sesuatu. Tes pertama, tulislah Bismillahirrahmanirrahim di kertas biasa tanpa melihat contoh dari manapun. Gulung-gulung kertas tersebut, lalu lemparkan ke induk ayam yang tengah menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Kenakan gulungan kertas itu ke tubuh induk ayamnya, lalu ambil satu ekor anaknya. Lihat mengamuk tidak induk ayam tersebut.
Kalau luluh induk ayam tersebut maksudnya tidak menyerang dia ke Anda, maka ini pertanda ilmu peluluh bismillahirrahmanirrahim sudah Anda kuasai 80%. Uji coba berikutnya, gunakan telunjuk jari tangan kanan Anda seperti tengah menunjuk sewaktu duduk sholat tahiyatil akhir. Gunakan telunjuk itu untuk menulis bismillahirrahmanirrahim seperti yang terlihat di batin Anda. Tulis pada apa saja yang ingin Anda luluhkan. Jika Anda bisa melihat dalam batin juga bahwa lapas bismillahirrahmanirrahim itu sudah tertulis di benda tersebut, maka laksanakanlah apa yang tadi sudah Anda niatkan pada benda tersebut. Nanti Anda akan takjub sendiri dengan kekuatan bismillahirrahmanirrahim. Jangankan manusia, harimau saja pasti luluh jika terkena peluluh jenis ini. Ini sudah bisa diyakini Anda telah menguasai 100% peluluh bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih sempurna kajian kita ini, maka saya tambahkan bonus cara membangkitkan insight power atau innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tanpa harus tirakat, puasa ataupun wirid ribuan kali. Cukup sekali baca saja, tetapi Anda membaca ayat itu dengan melihat bentuk ayat tersebut di batin Anda. Jangan membacanya melalui ingatan atau hafalan. Ingat, latih membaca ayat tersebut melalui bentuk ayat yang terlihat dalam batin Anda. Kunci rahasia kedua ayat yang sama. Nabi Sulaiman adalah manusia yang terkaya sejak muka bumi ini terkembang sampai kelak muka bumi ini hancur. Tidak akan ada lagi manusia yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Yang lebih kere pasti banyak. Ini sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi pengamal ayat innahu min Sulaiman mengambil mukjizat kekayaan ini sebagai pedoman wirid. Namun banyak pengamal terlupa sedikit bahwa sekaya-kayanya Nabi Sulaiman, sesakti-saktinya Nabi Sulaiman, beliau tetap meminta mukjizat kepada Allah melalui wasilah nama Muhammad. Jadi kalau surat tadi berisi redaksi, surat ini dari Sulaiman yang isinya adalah bismillahirrahmanirrahim sudah mampu meluluhkan Ratu Balqis, bagaimana pula dengan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah dengan redaksi surat ini dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul, yang isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Mana lebih kuat, mukjizat Nabi Sulaiman atau mukjizat Nabi Muhammad? Bentuk ayat dari kedua surat Nabi ini pada dasarnya sama, yaitu innahu min Sulaiman dan innahu min Muhammad. Yang berbeda hanyalah ayat yang satu ada di dalam Al-Quran dan ayat kedua ada di dalam hadis sahih. Namun intinya kan tetap mengandalkan kekuatan bismillahirrahmanirrahim juga. Tetapi jika bicara ilmu kebatinan, tentu saja saya lebih yakin wirid innahu min Muhammad wa innahu bismillahirrahmanirrahim, karena mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih besar dari mukjizat yang ada pada Nabi Sulaiman, sehingga kekuatan bismillahirrahmanirrahim yang saya kirimkan tentu juga memiliki perbedaan yang amat mencolok. Namun ingat baik-baik, wirid saya ini adalah koridor ilmu kebatinan yang diambil dari hadis, bukan wirid dalam ilmu fikih. Insya Allah sudah 120% saya tambahkan kajian mengenai ilmu bismillahirrahmanirrahim malam ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan penonton channel saya, kita sambung lagi ya kaji bismillahirrahmanirrahim kita. Kali ini kita perdalam ilmu peluluh, bahasa Melayunya, atau ilmu ambyar kalau dalam bahasa Jawanya. Secara literatur, selama bumi ini berkembang, ada dua bukti besar yang amat nyata mengenai bismillahirrahmanirrahim yang mengakibatkan timbulnya kondisi luluh atau peluluh. Pertama ialah bismillahirrahmanirrahim yang digunakan oleh Nabi Sulaiman dalam suratnya kepada Ratu Balqis, dan kedua bismillahirrahmanirrahim yang digunakan oleh Rasulullah dalam surat beliau kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius. Surat Nabi Sulaiman ini tertulis dalam Al-Quran dengan ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan surat dari Rasulullah tertulis dalam hadis sahih yang saya tampilkan dalam video ini. Yang akan kita kaji dalam video ini adalah bagaimana metodenya kedua ratu dan raja tadi setelah melihat surat-surat tersebut, luluh dan berguguran segala kekerasan dan kesombongannya, sirna segala harta dunia dan kekuasaan yang mereka miliki.
Padahal ratu dan raja-raja ini adalah orang-orang yang berbeda suku, agama, dan tentu saja berbeda bahasa dari Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad. Ratu Balkis beragama penyembah matahari, dan Raja Heraklius pula penyembah api. Jadi 11-12 saja itu mereka dalam beragama. Sama-sama tidak mengenal firman Allah. Lalu pernah tidak terpikirkan bagaimana mereka mengetahui bahwa di dalam surat kedua Nabi besar ini tertulis firman Allah Bismillahirrahmanirrahim? Dari mana mereka bisa membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut sementara mereka bukanlah muslim? Untuk kasus Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis lebih goib lagi, karena saat peristiwa ini terjadi Al-Quran belum diturunkan, sehingga bentuk dari huruf-huruf Bismillahirrahmanirrahim itu belum diketahui oleh orang-orang umum kecuali hanya para nabi-nabi saja. Namun faktanya mereka terbukti luluh dan tunduk oleh kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membuat mereka berdua itu luluh tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya atau bentuk Bismillahirrahmanirrahimnya? Kalau tulisan jelas bukan, karena mereka pasti belum bisa membaca lafaz tersebut. Lalu apanya dong? Agar lebih memiliki bukti otentik juga, maka saya sarankan penonton untuk tes langsung. Langkah pertama, coba penonton tulis dulu di kertas lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di dalam Al-Quran. Harus benar-benar sama dengan apa yang ada di Al-Quran. Setelah bisa menulisnya di kertas, maka ilmu peluluh Bismillahirrahmanirrahim telah penonton kuasai 50%. Kenapa begitu? Karena sesiapa yang sudah bisa menulis lafaznya tanpa mencontoh dari penglihatan zohir, maka dia telah menulis Bismillahirrahmanirrahim dari penglihatan batinnya. Dan sesiapa yang sudah mampu melihat Bismillahirrahmanirrahim tertulis di dalam batinnya dengan bukti dia mampu menulis lafaz tersebut tanpa meniru dari penglihatan zohir, maka dia sudah melihat bentuk asli Bismillahirrahmanirrahim. Sebenar-benarnya firman Allah yang diperlihatkan pada batin Nabi Sulaiman dan batin Nabi Muhammad ketika menulis surat kepada ratu dan raja dulu itu. Jangan ngomong gampang dulu mas mengenai bisa melihat bentuk asli Bismillahirrahmanirrahim ini. Berapa banyak orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan sangat mudah dan gampang, tetapi ketika disuruh menuliskannya di kertas bentuk yang dibacanya itu, tiba-tiba dia seperti buta huruf dengan apa yang dia baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim yang Nabi Sulaiman tulis dalam suratnya kepada Ratu Balkis itu adalah Bismillahirrahmanirrahim yang terlihat pada batin beliau, sehingga ketika dibaca oleh Ratu Balkis yang belum tahu sama sekali mengenai huruf-huruf hijaiyah, dia dapat mengerti bahwa surat itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang membaca surat itu adalah batin sesama batin, bukan fisik antar fisik yang tentu berbeda secara fisikly. Sekarang coba praktekkan kekuatan bentuk asli Bismillahirrahmanirrahim yang sudah melekat di batin penonton untuk meluluhkan sesuatu. Tes pertama, tulislah Bismillahirrahmanirrahim di kertas biasa tanpa melihat contoh dari manapun. Gulung-gulung kertas tersebut, lalu lemparkan ke induk ayam yang tengah menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Kenakan gulungan kertas itu ke tubuh induk ayamnya, lalu ambil satu ekor anaknya. Lihat, mengamuk tidak induk ayam tersebut. Kalau luluh induk ayam tersebut, maksudnya tidak menyerang dia ke Anda, maka ini pertanda ilmu peluluh Bismillahirrahmanirrahim sudah Anda kuasai 80%. Uji coba berikutnya, gunakan telunjuk jari tangan kanan Anda seperti tengah menunjuk sewaktu duduk sholat tahiyatil akhir. Gunakan telunjuk itu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim seperti yang terlihat di batin Anda. Tulis pada apa saja yang ingin Anda luluhkan. Jika Anda bisa melihat dalam batin juga bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sudah tertulis di benda tersebut, maka laksanakanlah apa yang tadi sudah Anda niatkan pada benda tersebut. Nanti Anda akan takjub sendiri dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan manusia, harimau saja pasti luluh jika terkena peluluh jenis ini. Ini sudah bisa diyakini Anda telah menguasai 100% peluluh Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih sempurna kajian kita ini, maka saya tambahkan bonus cara membangkitkan insight power atau innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tanpa harus tirakat, puasa ataupun wirid ribuan kali. Cukup sekali baca saja, tetapi Anda membaca ayat itu dengan melihat bentuk ayat tersebut di batin Anda. Jangan membacanya melalui ingatan atau hafalan.
Ingat, latih membaca ayat tersebut melalui bentuk ayat yang terlihat dalam batin Anda. Kunci rahasia kedua ayat yang sama. Nabi Sulaiman adalah manusia yang terkaya sejak muka bumi ini terkembang sampai kelak muka bumi ini hancur. Tidak akan ada lagi manusia yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Yang lebih kere pasti banyak. Ini sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi pengamal ayat innahu min Sulaiman mengambil mukjizat kekayaan ini sebagai pedoman wirid. Namun banyak pengamal terlupa sedikit bahwa sekaya-kayanya Nabi Sulaiman, sesakti-saktinya Nabi Sulaiman, beliau tetap meminta mukjizat kepada Allah melalui wasilah nama Muhammad. Jadi kalau surat tadi berisi redaksi, surat ini dari Sulaiman yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim sudah mampu meluluhkan Ratu Balqis, bagaimana pula dengan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah dengan redaksi surat ini dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul, yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mana lebih kuat, mukjizat Nabi Sulaiman atau mukjizat Nabi Muhammad? Bentuk ayat dari kedua surat Nabi ini pada dasarnya sama, yaitu innahu min Sulaiman dan innahu min Muhammad. Yang berbeda hanyalah ayat yang satu ada di dalam Al-Quran dan ayat kedua ada di dalam hadis sahih. Namun intinya kan tetap mengandalkan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim juga. Tetapi jika bicara ilmu kebatinan, tentu saja saya lebih yakin wirid innahu min Muhammad wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, karena mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih besar dari mukjizat yang ada pada Nabi Sulaiman, sehingga kekuatan Bismillahirrahmanirrahim yang saya kirimkan tentu juga memiliki perbedaan yang amat mencolok. Namun ingat baik-baik, wirid saya ini adalah koridor ilmu kebatinan yang diambil dari hadis, bukan wirid dalam ilmu fikih. Insyaallah sudah 120% saya tambahkan kajian mengenai ilmu Bismillahirrahmanirrahim malam ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.